yang masih naik kendaraan pribadi itu 66%. Dan sisanya 32% itu kendaraan umum. Entah memaksakan diri atau entah terpaksa karena keadaan, harus mudik naik motor dengan jumlah penumpang lebih dari 2 orang. Itu yang menjadi catatan dan mungkin bisa lebih diperhatikan lagi. Apalagi kemarin Indonesia juga mendapatkan tekanan ekonomi dari lembaga internasional itu membuat mereka juga rasa dan khawatir. Mereka takut ketika lebaran biaya mudik itu bisa menjadi membengkak. Kalau Ramadan sudah mau selesai, artinya kita sudah mau memasuki Lebaran. Nah, berbicara tentang Lebaran, pasti nggak jauh-jauh dari mudik atau pulang kampung. Oleh karena itu, di episode kali ini, Bongkar Data akan membahas serba-serbi tentang mudik. Kapan sih biasanya orang itu mudik dan biasanya naik apa, dan berbagai cerita lainnya terkait dengan mudik. Tapi tentu saya tidak sendiri, bersama dengan saya sudah ada 2 peneliti Litbang Kompas, ada Deborah Laksmi dan juga ada Yohanes Advent. Gimana kawan-kawan kabarnya? Baik, Tina. Sudah siap mudik? Siap. Ya? Oke. Nah, ada nggak jajak pendapat kali ini? Terus temuannya seperti apa, Debi? Apakah orang-orang tuh kalau mudik deket-deket hari H banget nih, atau bahkan jauh hari, seminggu atau bahkan 2 minggu sebelumnya? Gimana temuannya, Deb? Oke, Tina. Jadi seperti yang sudah Tina sebutkan tadi ya, emang Litbang Kompas tuh selalu ada survei sebelum Lebaran. Tujuannya untuk memotret pergerakan mobilitas masyarakat ketika mudik dan arus balik. Oke. Nah, tahun ini kita melakukan survei itu di 11 kota besar. Karena konteksnya di sini kita ingin melihat bagaimana sih orang-orang yang ingin pulang kampung dari kota-kota besar ini, karena kita tahu kan kalau masyarakat itu banyak yang merantau ke kota besar. Oke, benar. Nah, temuannya adalah ada lebih dari 50% masyarakat dari responden kita yang mudik di tahun ini. Oke, tapi untuk pembagiannya ada macam-macam ya. Tujuannya tuh ada yang keluar kota di dalam provinsi yang sama atau ke beda provinsi. Tapi mereka merasa bahwa mudik itu tidak selalu berpindah kota. Oh, oke. Nah, jadi banyak juga 15,1% responden kami itu bilang kalau mereka akan mudik di kampung halamannya yang masih dalam satu kota. Oh, oke. Jadi memang kalau merantaunya emang nggak jauh-jauh gitu. Kalau kita mikir kadang mudik tuh harus pulang ke kampung, tidak selalu. Ternyata masyarakat kita juga merasa mudik itu tidak selalu harus ke kampung halamannya yang jauh di sana, tapi bisa jadi kayak beda desa atau beda kelurahan gitu juga bagi mereka tuh mudik. Nah, menariknya kalau dilihat dari pola mobilitas dari para pemudik ini, kalau di tahun ini cukup menarik karena ada 2 gelombang mudik. Oke, kapan itu, Dep? Jadi dari survei kami terlihat bahwa masyarakat ini akan bergerak yang mencapai puncaknya itu pada H-7 Lebaran. Puncaknya itu di tanggal 14 Maret. 14 Maret. Puncak pertama. Oh, gitu. Jadi, puncak pertama. Betul. Nah, ini sama dengan survei dari Kemenhub. Jadi kalau Kemenhub itu kan surveinya hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Ternyata polanya sama nih antara para pemudik yang berasal dari kota-kota besar sama yang disurvei Indonesia. Betul. Jadi puncak pertama itu di weekend tanggal 13-14 Maret. Dan puncak keduanya itu mendekati hari H Idul Fitri, tapi masih di H-3 Idul Fitri. Itu tanggal 18 Maret atau di Rabu. Nah, ini kan pas cuti bersama ya. Juga nyepi juga kan. Betul, tanggal 19 ada nyepi. Sehingga orang-orang mengambil momentum itu. Betul, jadi puncak untuk arus mudiknya ada di 2 gelombang ini. Nah, menarik lagi karena kalau dilihat sebelum-sebelumnya, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, ini tuh puncak mudiknya mendekati hari H banget, hari H Lebaran. Oh gitu, ada pergeseran ya? Betul, ada pergeseran. Kenapa? Karena ternyata ada kontribusi dari kebijakan baru pemerintah yaitu work from anywhere. Jadi tahun lalu tuh sudah terbukti bahwa dengan adanya kebijakan work from anywhere ini membuat pola mudik itu tidak memuncak mendekati Lebaran. Jadi lebih tersebar sehingga kemacetan tidak separah tahun-tahun sebelumnya. Itu kemana aja sih sebenarnya tujuan mudik yang dari hasil jajak pendapat Kompas ini? Oke, terima kasih Tina. Dari kami kemarin jajak pendapat begitu ya, dari 11 kota, ternyata ada pola yang mirip dengan yang sudah disurvei oleh Kemenhub. Yang mana dari tahun ke tahun sebetulnya peringkatnya ini nggak bergeser. Yang peringkat pertama sebagai destinasi paling favorit itu Jawa Tengah. Gitu ya, Jawa Tengah 35%. Karena perantau juga banyak dari situ ya? Nah, secara membaca data bisa dibalik seperti itu. Artinya ketika kita melihat destinasi favorit ini ya, yang peringkat 1 Jawa Tengah, peringkat 2 Jawa Timur, peringkat 3 Jawa Barat, peringkat 4 Jogja, begitu ya. Nah, kalau dibalik bacanya berarti perantau-perantau di kota besar ya asalnya dari daerah situ. itu.
Seperti itu sih sederhananya. Gitu Tina. Itu pada naik apa sih Fen kalau orang mudik tuh biasanya paling banyak gitu? Oke, kalau naik apa? Ini soal moda transportasinya ya, berarti pilihannya ya. Yang di peringkat pertama yaitu sepeda motor, sekitar 33%. Kemudian mobil pribadi, pemudiknya itu 27,9%. Nah, sisanya itu ada transportasi umum seperti kereta api, bus, travel, pesawat, seperti itu. Artinya ketika kita lihat secara general ya, kalau kita proporsikan, yang masih naik kendaraan pribadi itu 66%, dan sisanya 32% itu kendaraan umum. Kira-kira apa alasannya mereka ternyata proporsinya lebih banyak yang pakai kendaraan pribadi itu? Kenapa, Fen, kira-kira? Oke, kalau soal alasannya nih ya, kan kami juga menanyakan ya, pertanyaannya seperti ini. Apa saja alasan Anda memilih kendaraan pribadi untuk perjalanan mudik? Kira-kira kayak gitu ya rumusannya ya. Paling banyak mereka itu menjawab bahwa lebih leluasa menentukan rencana perjalanan. Nah, ini sangat berkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Dewi sebelumnya. Artinya kan ketika ada kebijakan pemerintah, kemudian keluarga itu bisa merencanakan, misalnya nih ada bapak, ibu yang bekerja dan anak yang sekolah, seperti itu ya. Itu lebih fleksibel untuk menentukan waktunya perjalanan. Dibandingkan misalnya ketika harus menumpang transportasi umum ya, war tiket, gitu kan. Kan mesti ada rencana nih, aku mau H-7, H-8, tapi kan belum tentu dapat itu. Sehingga soal fleksibilitas ini agak kurang. Makanya masyarakat masih memilih untuk naik kendaraan pribadi. Seperti itu kurang lebih, Tina. Menarik ya, karena memang tadi fleksibel sehingga, tapi itu ada kaitannya juga nggak sih Dep sama keputusan tadi orang itu memilih mudik di H-7 atau H-3 gitu-gitu, ada kaitannya juga nggak sebenarnya? Ada banget sih, karena kalau dari survei kami nih, kan juga menanyakan kenapa sih mereka tuh memilih di hari-hari itu, ada alasan khususkah? Ternyata mayoritas dari responden itu bilang kalau keputusan mereka memilih hari tersebut itu karena menyesuaikan dengan jadwal cuti sih lebih tepatnya ya. Bener-bener. Kalau sekolah kayaknya udah lebih ketahuan ya jadwalnya. Iya, udah pasti kan kalau cuti kan harus jadi jauh-jauh hari. Terus kan tidak semuanya itu mendapatkan keleluasaan atau fleksibilitas waktu dengan adanya WFA gitu kan. Bener. Begitu, jadi mungkin bagi orang-orang terutama ASN yang dapat ya kan ya. Itu kan bisa mudik jauh-jauh hari. Kan dari hari H-7 mungkin bagian yang H-7 tadi ya. Iya, itu sudah banyak. Mungkin nanti teman-teman kalau bisa lihat di jalanan udah mulai rame nih orang-orang pulang ke kampung gitu kan. Jadi memang mayoritas itu didasari karena adanya penyesuaian waktu dengan pekerjaan maupun anak-anak mereka yang sekolah. Tapi alasan kedua itu juga mereka mempertimbangkan adanya resiko kemacetan nih. Jadi mereka melihat bahwa kira-kira mana sih tanggal yang kurang macet gitu ya. Ibaratnya kayak tanggal kurang macet banget, relatif gitu. lebih lengang gitulah ya. Dan kalau misalnya pakai kendaraan pribadi, Fen, misalnya, apakah itu ada alasan-alasan lain selain tadi lebih fleksibel? Orang kenapa sih? Apakah lebih aman atau hal-hal lainnya? Ada ketangkap di situ nggak? Oke, kalau memang mereka lebih memilih kendaraan pribadi begitu ya, alasan yang kedua adalah seperti yang Tina bilang, perjalanan lebih nyaman gitu. Kemudian yang nomor 3 adalah biaya lebih murah. Tapi relatif, nomor 3 ini relatif ya. Nah, ini aku baru kok bisa lebih murah dari mananya gitu. Kami coba mengolah data, menanyakan kepada responden, mereka itu mudik berapa orang sih? Maksudnya ketika saya sebagai responden apakah itu sendiri? Ditanyakan juga? Iya, kami tanyakan. Karena kami juga melakukan perhitungan preferensi orang ini apakah memilih kendaraan umum, apakah kendaraan pribadi, ada kaitannya nggak dengan berapa orang dia pergi, seperti itu. Nah, ketika dilihat secara ini ya datanya, mobil pribadi itu yang pergi sendiri cuma 13%. Yang sendiri yang ngapain mudik sendiri kan, naik mobil jauh-jauh gitu kan. Nah, yang 3 orang dalam satu mobil itu 25%. Dan lebih dari 3, artinya 3, 4 dan seterusnya itu ada 54,4%. Artinya memang ketika naik mobil akan lebih efisien ketika yang pergi bareng lebih banyak. Sebagai contoh nih, katakanlah kita dari Jakarta mudik ke Jawa Tengah begitu ya. Untuk biaya tol, biaya bensin, ketika dibagi per kepala kan lebih murah dibandingkan ketika dan misalnya bisa beli mampir-mampir ya. Bisa lebih mampir-mampir, fleksibel untuk menentukan jadwal waktunya. Kemudian ketika dikalikan dengan tiket kereta katakanlah ya, sekarang kereta ekonomi kan sekitar 300-400. Kemana? Begitu. Kemana dulu ya, nih? Dari Jakarta ke Semarang misalnya, jarak-jarak Jawa begitu kan. Ya dibanding mobil lebih murah mobil memang ketika satu keluarga isinya 4 orang, 5 orang bahkan lebih seperti itu. Padahal belum tentu itu sebenarnya satu keluarga nggak sih? Bisa nggak sih misalnya kita kan nebeng-nebeng gitu. Ya nebeng-nebeng gitu. Bisa juga, iya bisa juga. Gitu. Jadi ada ini ya menarik ini.
pemudik yang mengaku mereka mudik menggunakan mobil rental. Oh, ada juga. Ada juga kami tangkap seperti itu kan. Ya itu fenomena juga sih kalau misalnya Lebaran selalu ada sewa-sewa. Nah, kalau yang pergi sendiri ataupun 2 orang tuh nggak ada 0%. Artinya memang Ya, mereka itu rugi sih. orientasinya urunan ya kan. Iya. Patungan Oke, istilahnya patungan, gitu untuk patungan. sewa mobil, biaya bensin dan bensin. perjalanan, kemudian rame-rame begitu. Dan di sini memang 72% itu lebih dari 3 orang penumpangnya ketika mereka menggunakan mobil rental untuk pulang kampung. Menarik juga sih. Tapi misalnya Deb, aku mau geser dulu ke Debbie Van. Banyak orang mudik dan ini kan tadi konteksnya memang ya lebih ke Jawa ya karena tadi asal pemudiknya juga orang-orang yang pulangnya ke area Jawa Tengah, Jawa Timur. Akhirnya pemilihan transportasi pribadi, kendaraan pribadi itu juga karena seiring dengan ya kita nggak bisa menafikan bahwa infrastruktur udah ada, kemudian tertarik dengan banyak, sudah dilengkapi dengan rest area dan sebagainya. Gimana Debbie melihat itu? Betul banget sih. Jadi kalau kita lihat dari perkembangan waktu ya, kita tahu sendiri bahwa zaman sekarang itu semuanya serba enak karena infrastruktur sudah lebih baik. Bahkan sekarang kalau di Jawa itu kan di jalan tolnya rest areanya tuh sudah tidak gimana ya, tidak hanya itu rest area buat istirahat aja, tapi kan juga menjadi tempat wisata juga seperti yang di Brebes atau di mana gitu ya. Ada kayak Yang dulu pabrik gula misalnya. betul. Jadi orang tuh ada ketertarikan untuk bisa nih kita mudik sekalian mampir-mampir gitu kan. Jadi memang infrastruktur yang ada dan apalagi sekarang pemerintah juga menggunakan berbagai teknologi dan media sosial untuk memberikan informasi ke masyarakat nih. Jadi masyarakat sangat terbantu banget. Kalau teman-teman bisa flashback itu ke belakang dan beberapa kali Kompas juga itu ya menerbitkan beberapa foto dan juga artikel tentang mudik masa lalu itu kan ibaratnya kayak chaos banget gitu ya. Iya sih. Kayak naik kereta bisa kayak berebutan, tidak ada tiket dan sebagainya. Kemudian naik mobil yang macetnya tanpa tol bisa. Kalau sekarang mungkin dari Jakarta ke mana ke Jogja gitu 8 jam gitu udah nyampe Udah gitu nyampe ya. mungkin. Zaman dulu tuh bisa kayak berpuluh-puluh jam gitu ibaratnya ya. Lewat hari mungkin, Mungkin kalau tadi berangkatnya mungkin bisa siang. jadi zaman sekarang udah enak banget dan ya itu adalah ini ya apa tuh namanya, terima kasih kepada pemerintah juga yang sudah menyediakan berbagai infrastrukturnya kayak gitu. Nah kalau dilihat nih kira-kira masyarakat melihat ini seperti apa sih? Kalau dari temuan kami menanyakan nih apakah masyarakat itu yakin terhadap kesiapan pemerintah terkait dengan Lebaran gitu. Apalagi kan dengan berbagai dinamika ini gitu. Ternyata dari survei kami menyebutkan bahwa lebih dari 50% atau sekitar 65% responden itu bilang mereka yakin bahwa pemerintah itu sudah siap terkait dengan arus mudik dan juga arus balik Lebaran begitu. Biasanya kalau udah mendekati mudik, nggak tahu ya mungkin sebulan atau mungkin 2 minggu sebelum itu kan udah banyak posko nih, tiba-tiba di mana-mana kita lewat udah banyak aja nih posko di mana-mana. Artinya mungkin itu yang membuat publik merasa yakin bahwa pemerintah cukup siap nih sebenarnya gitu. Ya, betul. Tapi ini tadi yang disampaikan Debbie kan sedikit agak mengarah ke mobil pribadi karena jalan tol, rest area gitu kan. Tapi kan kalau sepeda motor nggak lewat jalan tol dong gitu kan. Dan tapi ternyata tadi banyak gitu. Juga ya. Kalau nggak salah Adven dulu pernah mudik juga naik sepeda motor, boleh sharing nggak sih? Oke, boleh. Terima kasih Tina mengingatkan memori touring sih tepatnya ya, touring dari Jakarta ke Jogja ke kampung halaman saya begitu. Perjalanan naik motor waktu itu saya sendirian 15 jam ditempuh. Gitu. Nggak istirahat tuh? Ya istirahat dong, masa nggak istirahat, pingsan di jalan tadi. Kayak 15 jam ditempuh memang saya ambil jalur Pantura, kemudian Weleri Jawa Tengah belok kanan menuju ke Wonosobo, kemudian mengarah ke ini ya, Temanggung dan Magelang Jogja begitu. Kalau soal kualitas jalan, sebenarnya Pantura ini kan bisa dibilang proyek abadi. Proyek abadi. Ketika menjelang Lebaran seperti ini pasti tambal itu banyak sekali. Oh gitu. Iya banyak. Ya. Dan kemarin fotografer Kompas juga sempat meliput di Pantura ya, banyak sekali lubang jalan di sana dan bahkan menelan korban jiwa begitu. Artinya memang kualitas jalan di Pantura ini patut dikritik begitu ya. Dalam artian kerusakan infrastruktur yang mengancam nyawa warga itu kan suatu hal yang sangat memprihatinkan begitu. Dan ketika menjelang Lebaran seperti ini, yakin saya bahwa di sepanjang Pantura banyak proyek-proyek penambalan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, proyek tahunan jadinya. Proyek tahunan, saya bilang proyek abadi begitu kan. Okay. Bentang ratusan kilometer ya itu istilahnya ya. Itu
perawatannya akan sangat masif tentunya, dan besok ketika Lebaran itu juga menjadi salah satu tulang punggung transportasi di Pulau Jawa, terutama untuk motor yang tidak berkesempatan masuk tol tentunya gitu kan. Sampai Nah, kapanpun. sampai ya, belum kapanpun, ada ya. kecuali hal-hal khusus Oke, begitu kan ya. benar. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah begini. Tadi kan Litbang Kompas meneliti tentang jumlah jumlah penumpang ya terkait dengan moda transportasinya. Nah, di sini ketahuan nih, ada yang naik sepeda motor, tetapi penumpangnya lebih dari 2 bahkan lebih dari 3. Gimana ceritanya? Oh, Nah, sama mungkin anak ya? anak-anak Sama gitu ya. anaknya Oh, oke, begitu oke. loh. Nah, kalau kita lihat datanya yang naik motor sendirian ya, itu ada 46,3%. Banyak juga. Lumayan banyak sih Iya. sebenarnya gitu kan. Termasuk mungkin kayak saya gitu ya yang touring dari Jakarta Tapi ke belakangnya Jogja kan itu. ada apa barang-barang banyak Ada gitu ya. tambah-tambah biasanya. gitu ya. Oke lah kalau Tambah-tambahan satu orang plus barang masih masuk ini ya, masih masuk standar keamanan begitu. Yang kedua, berboncengan itu 17,1%. Oh, Yang oke. depan belakang. Artinya kan motor standar ada 2 penumpang masih Iya, atas masih normal dan masih ideal lah aman ya kan. Yang mulai dipertanyakan ini yang ketika 3 orang atau lebih. Bahkan yang lebih dari 3 orang ini ada 25,6%. Bisa diasumsikan bahwa misalnya itu satu keluarga begitu ya, ada ibu, bapak dan lebih dari anak. 1 anak begitu kan. Bisa anaknya Depan, 2, ya tengah depan, tengah biasa. begitu kan. Nah, ini menurut saya adalah hal yang patut diperhatikan ya setiap tahun oleh pemerintah, dan Motis itu sudah ada banyak sebenarnya Iya, ya. Itu iya, cukup iya, menekan jumlah pemotor yang mudik. Iya. Dan ketika melihat data ini artinya masih ada beberapa yang dalam tanda kutip entah memaksakan diri atau entah terpaksa karena keadaan Iya. harus mudik naik motor dengan jumlah penumpang lebih dari 2 orang. Itu yang menjadi catatan dan mungkin bisa lebih diperhatikan lagi. Entah mungkin pertanyaannya begini ya, apakah satu tujuan mudiknya itu tidak tercover Motis? Yes. Karena kan Motis ini kebanyakan menggunakan Iya. kereta begitu ya, dan beberapa truk untuk daerah-daerah yang tidak ada jalur kereta api. Betul. Nah, mungkin daerah-daerah ini yang mulai diintensifkan tujuannya, misalnya bener juga. Jawa Barat bagian selatan, begitu, atau Jawa Timur bagian selatan. Jawa Tengah bagian tengah itu kan Nah, nggak iya bisa Jawa tuh Tengah bagian tengah lewat. bener yang saya lewatin itu kan Wonosobo, Temanggung itu kan daerah-daerah pegunungan Tanggung. yang tidak ada keretanya begitu. Barangkali bisa diangkut menggunakan truk. Itu sih. Menarik juga sih karena ya kita kalau melihat data-data, membaca data yang lalu-lalu, sepeda motor banyak peminatnya, tapi juga banyak kejadian misalnya kecelakaan juga terjadi pada sepeda motor, meskipun memang ya mungkin situasinya terjepit juga ya, mereka tadi nggak dilalui atau misalnya mau naik transportasi umum nggak dapet tiket, tapi mau naik mobil ya belum punya mobil, mau rental mobil juga kan pasti juga mahal faktor gitu biaya kan. juga kan, Betul. yang penting. Tapi kan tadi ada juga Advent sebutkan di awal, ada juga yang naik kendaraan umum, transportasi umum. Apa yang membedakan? Kan ada yang tadi merasa lebih nyaman. Memangnya kalau mereka yang naik transportasi umum tuh lebih ke apa sih sebenarnya alasan-alasannya yang mendorong mereka naik transportasi umum aja deh gitu? Oke, kalau alasannya ya paling banyak mereka mengatakan adalah perjalanannya itu tidak capek. Karena kan nggak mengendarai sendiri ya benernya kan. sih. Tinggal istilah kata duduk nyampe tempat, kayak gitu. Itu 33,9% responden yang menyatakan bahwa tidak capek adalah salah satu alasan mereka untuk selalu menggunakan transportasi umum ketika mudik lebaran. Begitu. Kemudian yang kedua adalah 17,2% bilang kalau akan lebih cepat sampai tujuan. Nah, ini relatif juga nih. Kalau kereta oke. Kalau kereta oke, kalau pesawat oke, kalau Pesawat bis oke. nah, Bis belum ya, tentu. iya. Tapi Memang. tergantung juga mereka dari stasiun atau dari bandaranya nggak macet tuh sampai rumah gitu kan. Tapi kan seenggaknya jarak terpanjangnya Iya, kan, iya, iya kan? pasti Iya, lah ya, iya, gitu. pasti. Oke. Udah ada terjadwal. Kalau kereta kan di Indonesia sudah cukup reliable ya soal jadwal, ketepatan waktunya dan standar pelayanannya begitu. Yes. Kalau yang jarak jauh lainnya naik pesawat juga sudah jauh hari mereka mempersiapkan begitu. Kemudian di Indonesia yang negara kepulauan pun perjalanan antar pulau ya begitu sudah difasilitasi ASDP juga juga ya seperti itu. Tapi dia masih ada nggak sih kekhawatiran dari para responden kita terkait dengan mudik? Kan tadi Debbie bilang bahwa cukup optimis sih sebenarnya, 65% bisa dibilang ya so-so lah ya, nggak terlalu tinggi juga tapi nggak terlalu rendah, bahwa mereka meyakini pemerintah bisa kok menjamin ini aman. Tapi ada nggak kekhawatiran yang menyelimuti mereka dalam menjalani mudik ini? Tertangkap juga nggak dari hasil survei? Tertangkap banget, karena kalau tadi kita lihat yang bilang yakin atas kesiapan pemerintah di mudik lebaran ini kan 60-an persen, artinya sisanya itu tidak yakin. Nah, kalau di survei ini lumayan cukup besar ya, 30% itu sangat lumayan besar. Iya. Ini artinya
bahwa masyarakat saat ini itu selain menyambut Lebaran dengan kemeriahannya, tetapi masyarakat juga resah dan gelisah gitu. Resah dan gelisah. Iya, jadi ada banyak faktor, baik itu dari dalam negeri juga luar negeri yang kita tahu ada perang AS dan Iran, itu juga turut mempengaruhi psikologis masyarakat kita terhadap mereka yang ingin menyambut Lebaran ini. Nah, kalau di survei kami, ini ada temuan nih Tin, menariknya tadi apa yang disampaikan Advent terkait dengan keamanan jalan berlubang, kemudian mungkin resiko kecelakaan di beberapa titik tertentu yang sudah mungkin terkenal juga seperti nagrek dan lain sebagainya, itu menjadi kekhawatiran bagi 10,8% responden kita. Jadi faktor keamanan itu menjadi apa ya, kekhawatiran kedua terbesar yang dirasakan oleh masyarakat gitu. ketika mudik. Ketika mudik. Yang pertama yang mereka khawatirkan itu tentunya arus lalu lintas, karena dengan kita tahu ya, berjuta-juta orang itu pergi berbarengan dalam waktu tertentu. Waktu bersama. Itu Meskipun pasti, udah dibagi-bagi, tetap ada dalam satu hari itu berapa juta tuh di jalan yang sama ya. Betul. Nah, itu ternyata membuat mereka cukup khawatir gitu dengan adanya arus mudik dan juga lalu lintas yang kurang lancar gitu ya. Mungkin mereka ada merasa, aduh nanti mungkin nggak tepat waktu sampainya, atau mungkin gimana ini saya istirahatnya dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor lain, alasan yang membuat mereka juga merasa khawatir, yaitu tentang adanya cuaca yang tidak menentu dan potensi bencana alam saat mudik. Bener banget lagi. Karena kita tahu kemarin sempat ada bibit siklon yang kemudian membuat wilayah Jawa dan sekitarnya hujan kemudian dalam beberapa hari ini juga masih mendung-mendung gitu ya, dan mungkin di Jawa Tengah teman-teman bisa membaca berita dan lain sebagainya, sering lihat bahwa ada banyak angin kencang dan lain sebagainya. Ternyata itu membuat masyarakat juga khawatir gitu. Jadi ada potensi bencana alam. Tapi menariknya juga nih, masyarakat juga khawatir terhadap kondisi badan atau kesehatan mereka, karena ada yang menyebutkan mereka takut terhadap wabah campak. Karena kita tahu bahwa dalam beberapa bulan terakhir ini kan wabah campak di Indonesia ini meningkat gitu kan. Iya. Jadi mereka juga ada kekhawatiran terhadap wabah ini gitu. Kemudian kalau tadi saya bilang ada faktor eksternal di luar Indonesia sendiri, ternyata faktor adanya apa ya, ketidakpastian arah geopolitik di luar negeri yang berdampak terhadap BBM, gonjang-ganjing ini ya, gonjang-ganjing ekonomi Indonesia, apalagi kemarin Indonesia juga mendapatkan tekanan ekonomi dari lembaga internasional, itu membuat mereka juga rasa dan khawatir. Mereka takut ketika Lebaran biaya mudik itu bisa menjadi membengkak. Tetap menjaga diri lah ya, karena tadi tujuannya mau berkumpul, merayakan Lebaran dan sebagainya. Thank you Debbie, thank you Advent, diskusinya menarik, tapi kita harus akhiri dulu obrolan kali ini. Sahabat Kompas juga bisa simak beberapa ulasan, karena Harian Kompas dan Litbang Kompas juga akan menghadirkan banyak ulasan terkait Lebaran, mudik, dan berbagai euforianya di Harian Kompas dan Kompas ID. Selamat berlebaran, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terima kasih.